sepertinya Angela akan menjadi awal pembuka kita hari ini dengan EVOS Glory yang ngedapetin first pick. Apakah mereka bakal coba untuk bermain dengan hero-hero teleportation seperti Loi atau Chip? Aku merasa emang kayaknya mereka mau ambil Luoi-nya sih. Mereka ingin memenangkan match up draft-nya, tapi mereka langsung ban Terisla. Ini adalah salah satu hero yang power banget untuk Fluffy. Oke. Dan dari tadi aku sempat mention bahwa berikan aja export Terisla atau bahkan mungkin Yuzong. Jadi tiga hero ini akan membuat Fluffy lebih nyaman lagi di match up laning phase-nya, apalagi melawan Diablo. Benedetta juga di ban agar nanti Diablo tidak bisa memainkan pola 4-1-nya. Jadi teman-teman dari EVOS Glory tinggal fokus untuk team fight ber-5 lawan 5. Nah, ini bisa dibilang GPL melawan mantan timnya. Iya, EVOS timnya? lah. Ya, EVOS SG. Oh. EVOS SG, GPL itu EVOS SG. Oke. Dulu udah lama banget. Iya, kalau sekarang berarti dia nggak di sini. Iya, kan mantan. Teman juga mantan, pertemuan. Moskov nih sepertinya bakal jadi pilihan utama juga, tapi berarti Link masih terbuka dan Chip. Link kayaknya emang sengaja dilepas lagi dan lagi seperti yang aku bilang kemarin ya. Oke. NIP Flash kayaknya udah tahu gimana caranya handle Link tersebut. Atau jangan-jangan mereka bakal membiarkan Linknya tetap ada untuk bisa dipick oleh Annabelle, tapi mereka tuker dengan adanya Harit mungkin sebagai pertukarannya. There you go, Chip di ban, Luoi di ban, gak akan ada hero teleportation. Kalau saran aku tetap ambil Link ya. Nih Flash ini mereka lupa. Kemarin mereka nggak lawan Link Annabelle. Jadi mereka lepas dan beda ini Linknya. Jadi menurut aku tetap ambil Linknya untuk EVOS Glory. Dua-duanya diambil ya. Bahkan menurutku kalaupun diambil kayaknya cuma buat deny aja sih yang lebih bagus. Mungkin Rogernya aja yang diambil sama NIP Flash. Lalu mungkin nanti mereka mengambil ke arah roamernya atau mid lanernya, karena kebetulan semenjak Luoi di ban, berarti opsi mid lanernya mulai tertutup. Faramis dan Roger kayaknya bakal jadi pick yang bagus banget. Atau kalau nggak Faramis, ya nggak masalah. Nggak masalah. Karena mau bagaimanapun Faramis punya power tersendiri, tapi kayaknya fokus ke hero power untuk JPL. Mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika JPL bisa mengamankan. Beda ya, mungkin dulu mereka cukup mengandalkan Zuan ya, Profesornya. Iya, dulu ya. Dan sekarang itu dia Linknya di pick plus dengan Ruby. Wah, aku suka banget pick ini. Picknya Kenapa bagus. Ruby? Pick Ruby pertama dia mengcounter dari Chow, mengcounter dari Roger, mengamankan Link. Ya jatuhnya kayak biar Linknya nggak ketemu sama Ruby aja sih di sini. Jadi kayak deny pick yang sekalian juga emang bisa menjadi stopper untuk Chow. Sementara tadi kita melihat bagaimana Roger yang mungkin akan menjadi salah satu power juga untuk teman-teman dari NIP Flash dan Varsha. Pick yang paling aman agar nanti kalau ngomongin jarak tentunya Varsha ini akan memiliki salah satu poin plus. Apalagi dengan adanya Wings by Wings, dia bisa melakukan rotasi dengan cepat. Dan yang terancam nanti adalah Brands-nya. Karena mau bagaimanapun, ketika Rogernya nanti akan dijadikan sebagai gold laner, ini Rogernya akan sangat-sangat mudah sekali untuk memenangkan match up. Apalagi ketika dia menggunakan Master Assassin. Yes, dan aku suka banget dengan adanya Varsha di tangan dari Nip Flash. Kenapa? Menjadi target yang sangat enak untuk Link itu sendiri. Oh, jadi lebih menguntungkan untuk EVOS Glory dengan karena ngambil Varsha. udah terlihat positioningnya. Iya. Dan bahkan sekarang kalau mereka menutup ke arah sisi dari seorang Dreams dengan adanya sosok Franco, ini juga makin akan ngebuat sudut pandang dari EVOS akan membuat seorang Dreams harus menggunakan Ruby-nya. Karena sekarang kita mungkin masih flex ya. Oh, masih flex ya? Bisa ditaruh di samping. Oke, Yuzong juga udah mulai ditutup untuk saat ini. Power yang bisa ngincer ke arah backline, apakah ngebuka potensi gold lane yang ada di backline ini seperti apa yang bakal diambil sama EVOS Glory? Kalau misalkan backline sebenarnya masih ada Cloud juga sih, jadi masih aman banget untuk bisa langsung jump in ke Varsha. Aku malah berpikir kayak NIP Flash apakah akan bermain dengan gameplay eksplosif kayak misalkan Pakito XP lane, lalu mereka nantinya akan membiarkan Roger ini di jungle agar tidak bisa di-burst oleh Link. Lalu sementara itu mereka akan membawakan Bane Gold Lane karena kemarin juga mereka membawakan hal tersebut. Bane Gold Lane? Ya, Bane Gold Lane. Bane Gold. Jadi mereka punya sisi yang sangat-sangat powerful. Mereka punya Pakito burst damage, Bane-nya juga susah untuk di-ganking. Sementara Link-nya jadi kebingungan. Dia bakal ke arah mana? Ya tentu ke arah mid lane, tapi di mid lane Varsha-nya nggak sendirian, bakal ada Chow di sana. Ada yang bisa memberikan efek sisi instan lah ya, yang udah pasti gitu dengan The Way of Dragon. Namun Masha juga ditutup, apakah ini emang untuk ngejaga Link-nya atau ada reason lain nih yang mereka pengen ambil di dua hero selanjutnya? Ngejaga Link aja sih, dan mereka kayaknya mau main hero backline yang lebih safe kayak misalkan Nathan atau Cloud. Jadi kalau misalkan dikejar sama Masha, kena Thunderclap 3 kali udah pasti bakal ter-shutdown. Ya itu dia, menjaga dari Link ya. Just in case Link-nya ini bakal coba dirusuin di area jungle. Kedua, backline mereka udah pasti
ataupun gold lane mereka ini loh yang masih belum terlihat, yang mungkin harus diantisipasi. Dan mungkin kalau pakai Masya, gold lane mereka harusnya agak empuk bro. Agak empuk dan sulit dan berada di kondisi di arah backline. Harusnya, kalau menurut gua. Dan ini harusnya ngambil ke arah XP terlebih dahulu ya, ngebiarin dari Roger. Oh iya, Nah. iya. Mereka udah siap untuk berhadapan dengan Ling menggunakan Fredrin. Ini persis seperti apa yang mereka lakukan kemarin. Mereka akan invade jungle dari menit yang keempat. Setelah turtle yang pertama, NIP Flash akan mencoba untuk memakan bagaimana power utama atau bensin utama, yaitu adalah purple buff dari Anavel. Sehingga Anavel akan benar-benar kesulitan untuk melakukan farming. Dan sementara itu, Luoyi lagi-lagi masih memiliki 100% win rate setelah 7 game yang didapatkan dari wildcard stage. Dan sekarang tentunya Luoyi masih berada dalam banning phase. Iya, banning phase, dan sekarang kondisinya kalau misalnya seperti ini aku lebih suka Xbox sih. Aku lebih suka Xbox. Kenapa? Dia bisa ke arah backline, bisa bakar ke arah Fredrin untuk bermain di arah dancing turtle atau dancing lordnya. Dan dia bisa jamin ke arah belakang dan Barats. Wow, oke. Dia lebih memilih untuk mengamankan terlebih dahulu kondisi dari sosok seorang Fredrin dengan Barats, dan ternyata hero backline mereka kasih ke arah Kari. Aku malah merasa ini bakal menuju ke arah Xbox-nya di kanan sih kalau udah kayak gini, karena ya kita tahu sendiri lah Barats bisa di counter dengan sangat mudah dengan adanya pick terhadap Xbox. Tapi kalau masih mau damage, mungkin teman-teman dari NIP Flash akan menuju ke Pakito. Karena Pakito akan sangat mudah juga nih kalau misalkan berhadapan sama Ling-nya bakal bingung untuk melakukan ganking tersebut. Sehingga entah kenapa ini terlalu banyak opsi yang bisa dibawakan, tapi Xbox kayaknya bisa jadi the perfect match karena ada Barats, ada Ling, ada Ruby, dan itu semua bisa di-handle dengan adanya Viraga Armor. Minsita. Minsita. Para casters Papulunda juga Aul. Oke, terima kasih untuk dari Nevin, terima kasih Ranger Mas, terima kasih juga untuk KB ya. Berarti sekarang waktunya untuk EVOS Glory. Kesempatan mereka bisa memperpanjang lagi nafasnya. Betul, dan yang mereka hadapi ini juga satu kontainer yang cukup kuat ya. NIP Flash dengan player yang cukup veteran juga bisa dibawakan juga dengan JPL, Diablo. Dan ini dah Diablo. Yang biasanya kalau kita ngeliat Bensitar itu ngelawan Harit ya. Biasanya kan kita ngeliat beberapa waktu ke belakang. Tapi kali ini Bensitarnya akan dipergunakan pastinya untuk bisa meminimalisir pergerakan terutama dari Brans dan dari Cloud dan Anavelnya. Ini Cloud-nya juga nanti akan ada beberapa metode permainan yang bisa dia keluarkan ya. Entah itu nanti akan mengamankan dari Federal Strike-nya. Kenapa mau ngomong Federal Heaven ya? Malah jadi item. Atau nanti dia akan mengamankan dari King's Call-nya. Ya kita lihat aja. Tapi Dreams, kita tahu bagaimana ya, ngelihat dari Ruby juga dia punya cooldown yang cepet banget kan. Setiap skill yang dia miliki itu ada sisi powernya. Jadi mulai kepegang juga dan dipaksa untuk recall dari JPL. Waduh, itu Kulzinya udah bergoyang-goyang tadi di depan situ ya dengan efek Terrify yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini Courtesy juga satu player yang cukup lama ya, kita tahu juga pernah ada di Echo. Dan jangan lupakan ada Hades, atau yang sebelumnya kita kenal dengan Jenny Cutie, pernah juga memperkuat tim dari Indonesia kita. Tapi lihat pergerakan yang dilakukan oleh Fluffy, bergerak karena berhadapan dengan adanya Diablo juga. Ini masih aman aja karena kayaknya mereka saling memandang dari kejauhan sih. Saling clear dulu, dan kalau ngelihat dari gold yang terlihat ya, harusnya segi farming emang Anavel jauh lebih unggul sih. Tapi kita akan lihat apakah Hades ini akan bisa melakukan invasi-invasi ke arah jungle yang dimiliki Anavel. Karena Anavel ini adalah satu sosok jungler muda yang punya farming speed juga cepat banget. Dan dia juga tahu kayak gimana caranya untuk bisa mendapatkan pertukaran. Kalau misalkan ada satu titik dalam mengalami kerugian, dia bisa menutup kerugian tersebut. Dia bisa melakukan pergerakan cepat untuk bisa mencari yang lain ya, agar bisa menyeimbangkan. Namun di bagian tengah kalau kita lihat dari minimapnya, ada sedikit pertempuran antara Ruby dan juga Chow nih, sambil memperbukakan lagi level 4 di dalam tubuh mereka. Hanya saja sama-sama belum level 4, tapi GPL udah level 4 duluan, dan Cloud hadir dengan Federal Strike yang siap dia keluarkan. Dan ternyata lebih berfokus untuk nge-secure purple buff dulu sih dari Hadesnya. Dan levelnya ternyata udah dipok duluan oleh Diablo. Sedangkan Dreams mencari informasi apakah akan ada kontes. Ternyata Anavel. Wah, King's Call langsung dikeluarin begitu saja. Dan untuk sekarang kita lihat Dreams-nya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan Anavelnya hadir dengan King's Call udah langsung dikeluarkan. Harusnya pergerakan Anavel bisa cukup bebas. Tapi GPL satu hit terakhirnya bisa kada kabur dengan Sunpot ini udah langsung dikeluarkan. Satu hit terakhirnya GPL masih selamat. Dan bahaya ini Anavel dia nggak purple buff. Dia mau coba untuk
kontes ke arah turtle-nya dan ternyata memang cukup sulit ya. Semenjak dari King's Call juga dibuka di arah tengah-tengah pertempuran dan akhirnya ini sulit untuk bisa bergerak dan akhirnya Dreams lah yang menjadi korban tumbangnya satu player dari Force Glory dan Turtle bisa disecure oleh NIP Flash dengan satu keunggulan yang bisa mereka secure di early game. Tapi lihat, EVOS Glory mereka tetap ada sedikit keunggulan juga yang bisa dipegang dari goldnya. Tadi juga dari Diablo pas banget ya Spear of Glory-nya gitu loh. Nancep ke Dreamsnya ketarik, King's Call dikeluarin, ngebawa 4 karyawan, udahlah. Apalagi 4 karyawan min sitar ya. Iya, tapi sekarang ada satu lagi, The Way of Dragon udah langsung dikeluarkan di JPL. Masih berada di dalam area dari Federal Strike, namun sekarang Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Anafel harus mundur karena terlalu berbahaya dan barusan terlihat ada efek count yang dikeluarkan, untung tidak kena. Iya, dia kena energy eruption juga tadi sedikit dan terus kena ada efek knock up juga yang akhirnya ngebuat dari Anafel susah untuk bisa masuk lagi lebih dalam untuk bisa mengunci pergerakan dari JPL. Dan akhirnya belum ada point kill yang bisa dibalaskan oleh EVOS Glory dan perlahan ini NIP Flash mereka cukup unggul. Mereka akan terlihat lebih agresif lagi dengan peak of power yang dimiliki oleh Chow ini dengan follow up yang selalu cukup dari Cortez pertama. Dan lihat, I'm offended di dodge dengan ada immune dari Shunpo. Bener. Untung ada Shunpo ya, tapi barusan Brans menghantarkan damage yang cukup sakit masuk ke dalam tubuh dari Phoenix. Tapi JPL melihat dari kejauhan dan ini adalah deretan dari itemnya. Yap, dan dari segi itemization Windtalker ya menjadi item pertama untuk Rogernya Phoenix, Corrosion yang menjadi item inti juga untuk Brands-nya masih cukup sama, masih cukup seimbang juga bahkan. Dan perlahan ini EVOS Glory gak mau nih terlalu terlihat, tapi wah, King's Call-nya dikeluarin, akankah Dreamsnya bisa selamat dan tidak? Dreamsnya pun menjadi korban. Mereka emang mencari satu orang untuk mengurangi quantity player dari EVOS. Sebelum mereka nantinya melakukan lagi sebuah team fight di area Delta. Dan sekarang waktunya untuk Anafel, akankah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah JPL dan JPL yang berhasil lagi dihancurkan. Walaupun Fluffy tadi berhasil menelan dengan satu detonas welcome, hanya saja mereka sekarang hanya berempat karena Fluffy harus menunggu respawnnya sekitar 10 detik lagi. Tapi Retribution dari Anafel ready sih, levelnya juga sama. Tapi sayangnya nggak ada Tempest of Blade. Apakah ini akan menjadi satu kontes? Mereka mulai bergerak dan turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Anafel. Bahkan sekarang Brands-nya udah berhasil untuk mengatakan damage ke area depan. Dan Hades masih dilindungi dengan satu Federal Strike yang tadi membuat sebuah pagar. Yap, dan pertukaran lane terjadi. Bergerak ke arah atas dari Fluffy-nya juga. Tapi itu dia, what a nice steal dari Anafel. Level yang memang juga disamakan menjadi power tersendiri untuk Anafel bisa memiliki kalkulasi untuk retribution-nya on point dan bahkan hal tersebut membuat dari Anafel cukup unggul dari segi levelnya di atas dari HD sekarang. Yeah. Satu level bahkan dan satu objektif bisa disecure oleh EVOS Glory, outer bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan. Itu dia tuh kecepatan dari Anafel tuh, dan ini kita lihat aja replaynya. STC replaynya ya. Pertama dari King's Call juga, oke lah dia dapat satu. Terus lagi-lagi ternyata nggak cuman dari King's Call, bukan dari Spear of Glory-nya juga. Tapi ada Way of Dragon, tapi lihat Anafel berhasil untuk dapetin JPL walaupun Fluffy-nya tumbang. Tapi satu keputusan untuk mengontes Retribution yang siap juga tepat. Dan ini ngebuat dari Hadesnya ternyata nggak sempat ngeluarin Retri. Dan pas banget juga ya, Dreamsnya emang maju ke bagian depan, dia flicker, dia Donald Wolf King. Di situ ada efek sedikit stun untuk beberapa player dan Retribution tidak bisa digunakan. Makanya tadi Anafel juga on point banget dari Retributionnya, memanfaatkan apa yang sudah dikeluarkan oleh rekannya. Tapi Federal Strike dikeluarkan dan Anafel belum terlalu sakit tadi damage-nya. Ya, dan lebih berfokus untuk mendapatkan lini depannya dulu ya. Karena Cortez ini akan menjadi satu santapan yang lezat lah ya untuk sosok dari Link itu sendiri. Tapi masalahnya ini dari tadi masih aman-aman aja nih dengan 100% kill participation, belum tumbang sama sekali. Berarti target Anafel masih belum ke Cortez. Oke, sementara JPL-nya menjadi korban. Keadaan benar saya, JPL-nya pelan menghilang tapi Fluffy ditukarkan. Yap. Romer tuker XP ini sekarang yang terjadi. Oh ya, Hadesnya berani juga. Oke. Kuat ya. Iya. Masih loh, walaupun dia tadi tertarik juga ya. Namun sekarang Cloud Kun mau tidak mau harus mundur dulu, terlalu berbahaya. Dan Turtle sudah terlihat kembali, tapi Anafel berhasil mendapatkan ke arah tertarik ada di bagian atas. Dan sekarang Anafel ya udah mulai mendekat lagi untuk bisa mendapatkan ke arah dari Turtle tersebut. Akankah masih sempat? Dan gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Tapi Dreams ya pergi lagi bergabung dengan Brands. Akankah Brands selamat? Karena masih ada Hades, ada Speedy Lightning yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Brands-nya masih terbak untungnya. Tapi ditarik tadi dengan satu Spin of Glory yang memang masuk ke dalam tubuh dari Dreams. Yap, dan sama-sama mengeluarkan Retribution. Tapi last hit-nya ternyata bisa didapatkan oleh Phoenix. Dan Turtle
jatuh ke tangan dari NIP Flash untuk menjadi turtle yang kedua untuk mereka. Pertukaran Annabelle tadi dapetin juga turret daerah atas, dan tapi hati-hati, ini Diablo, Flicker, Spear of Glory bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Apalagi siapapun yang ketarik, siapapun yang mau coba backup, kalau King's Call-nya ditahan, itu bahaya. Dan ini last hitnya yang sama-sama retri, tapi memang Phoenix yang dapetin agak kecepatan sepertinya. Dan ini Flicker, Spear of Glory-nya ketangkep dan nggak bisa bergerak. Weh, ketangkep lagi tuh, ada satu orang GPL-nya berhasil dihancurkan, dan Brans yang masih free di bagian belakang. Wah, ada satu free fight tadi udah langsung diaktifkan. Brans masih berhasil ada di bagian belakang menghantarkan damage yang sangat maksimal. Yap, dan walaupun memang ada lifesteal ya yang dimiliki juga tadi dari Diablo, tapi memang ngebuat dirinya nggak lebih lama lagi bertahan. Tapi ya 2000 loh jaraknya. 2000 jauh ya sebenarnya, dan itu yang aku suka dari Annabelle. Sangat bisa melakukan patternnya, sangat bisa melakukan kesempatan dalam kesempitan. Dan Iya. ini yang terlihat bahkan nggak tumbang sama sekali loh. Ini 10 masuk menit ke 10 itu sekitar 1 menit lagi. Hanya saja Annabelle satu terakhir, tapi Annabelle-nya masih berhasil bertahan. Akan ke Annabelle Di-retreat. bisa? Tidak bisa, dan Annabelle kali ini tertangkaplah sudah. Itu kena retri juga ya. Iya. Mau nggak mau sih memang ternyata ada jebakan ya, ada trapping yang dilakukan juga oleh pemain-pemain dari NIP Flash. Dan akhirnya kali ini konsil terlihat. Wah, ditelan dong itu. Oke, Detonas Welcome dikeluarkan, sementara ditarik lagi dengan satu Emo Vendetnya. Bahkan sekarang untuk Brans yang berhasil mengatakan damage kah? Walaupun ada wave tadi udah langsung diaktifkan, namun untuk sekarang Brans pun berhasil langsung dihilangkan dengan saja pada Fluffy-nya Flicker untuk bisa kabur dari tersebut. Hanya saja mereka dari NIP, mereka tidak ingin menyerah, mereka membalaskan keadaan. Ada 3 player dari Force Glory yang berhasil langsung dihilangkan. Oke, triple kill secured oleh Phoenix. Dan bahkan outer turret hancur dan bahkan ditabrak balik kah Phoenix? Oke, ditabrak balik Phoenix-nya. Namun terus sekarang ada STC replay. No, di bagian bawah. Apakah Phoenix tadi berhasil diamankan itu? Entahlah ya, ini kalau ini replaynya tadi Phoenix-nya ada di tengah-tengah peperangan. Phoenix-nya benar-benar ada di tengah-tengah dan akhirnya bisa menyumbangkan damage secara maksimal. Dengan banyaknya juga mini-mini stun kayak Jet Kundo tadi kena tarik lagi. Dan Phoenix-nya ternyata selamat Pak, gak ada shutdown yang bisa didapatkan oleh EVOS Glory atas Phoenix. Yep, dan Phoenix-nya pun selamat ternyata. Oke, The Wave Dragon mau dikeluarkan, tapi ternyata ada Detonas Welcome. GPL satu terakhirnya, GPL masih sempat untuk dilumat habis, tapi Fluffy tidak ada. Sedikit lagi, SP dari Lord akan menjadi milik siapa? Karena 4 player yang dimiliki, dan sekarang ada King's Call langsung dikeluarkan begitu saja, tapi Diablo-nya akan menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Annabelle masih melihat dari kejauhan. Annabelle berhasil mendapatkan karang Lord, dan benar saja Hades menjadi korban, tapi untuk pergerakan dari Diablo masih sempat pulang, Ul. Iya, dan dia benar-benar mengejutkan dengan adanya Flicker plus King's Call. Dan itu mengunci hanya ke arah satu pemain aja. Dan akhirnya Annabelle dengan level yang dimiliki juga jauh lebih unggul di atas dari Hades. Dan lihat sekarang udah menginjak ke level 15. Bahkan hanya 1 kali tumbang aja, dan itu pun butuh banyak banget research untuk bisa numbangin ke arah Annabelle. Iya loh, wah ini Annabelle bagus banget tadi retributionnya. Cloudcon melihat dari kejauhan, ada Lord di bagian atas, ada Brans yang mengawal Lord tersebut. Dan sekarang Annabelle di bagian bawah memiliki misi yang lain juga. Yap, dan itu dia. Satu buah split ke arah bawah yang bisa dimaksimalkan untuk bisa menghancurkan kembali dari turret-turret yang dimiliki oleh NIP Flash. Inner turret dari tengah juga akan segera dihancurkan. Kalau bicara tentang pick off, NIP Flash mereka punya power banget kan, terutama dari Chow yang berkali-kali dengan follow up dari Courtesy. Tapi mereka nggak bisa mengikuti dengan objektif yang lainnya. Oke lah, mereka dapetin pertukaran turtle tadi dapat 2 kali. Tapi masalahnya turret-turret dari EVOS Glory itu juga masih lumayan utuh gitu loh. Cuman hancur di area tengah dan bawah juga, itu juga outernya doang. Ini jatuhnya ya, kalau untuk JPL sekarang ya, tugasnya mungkin hanya nge-trigger dari 2 Purify yang ada. Ya. Baru mungkin nanti untuk Diablo akan menjadi yang orang yang melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh GPL itu sendiri. Dan tugas Annabelle dan juga Phoenix sebenarnya sama ya, sama-sama sebagai eksekutor. Jadi dia akan hadir harusnya nanti di saat HP-nya udah mulai tergerus, dia datang sebagai pengeksekusi. Itu pun yang dilakukan oleh Annabelle, karena fight-nya bener-bener tadi dicicil terus-terusan sama Brans-nya, poke damage dari Cloudcon-nya juga. Dan sekarang EVOS Glory, mereka dalam keadaan yang unggul. Detonas Welcome, Flicker ke area belakang masih sempatkah untuk bisa menghancurkan karena Diablo, dan Diablo-nya benar saja langsung menghilang dengan saja, tetapi ada beberapa player terkurung di dalam satu King's Call. Namun di bagian belakang Annabelle, Phoenix langsung hilang. Ada 3 player yang dimiliki oleh NIP Flash.
sudah tidak kuat lagi dan satu terakhirnya Closey masih berhasil pulang. Hanya ada 2 player saja dimiliki oleh NIP Flash. Akankah EVOS Glory ingin bermain cepat untuk bisa melumat habis lagi karena satu base utama yang dimiliki oleh NIP Flash. Oke, karena ada satu katapult juga terakhir di arah tengah. Base turretnya hancur dan wave-nya akan dihantarkan harusnya. Yap, Federator langsung dikeluarkan tapi ternyata flicker lagi ke tempat yang berbeda guna untuk bisa mengeluarkan Federator dengan sangat nyaman. Dan langsung menghilang pula untuk Hades. Brans yang masih berfokus untuk bisa menghancurkan dari karena satu base utama. Hanya saja terlalu beresiko dengan hadirnya pergerakan dari Diablo yang bisa langsung menarik dengan satu Spear of Glory. Yes, membeli waktu dari Hades dan juga Courtesy sambil juga melihat 3 pemain yang sudah akan spawn kembali, membuat dari NIP Flash mereka masih bisa bertahan. Sky Piercers disecure oleh Phoenix-nya juga di sana menjadi item eksekusi, tapi masalahnya Phoenix sekarang juga udah harus hati-hati. Dia udah kena tumbang 1 kali, tapi Lord yang harusnya kali ini akan bisa diamankan oleh EVOS Glory tanpa kontes. Yap, ini dia. Udah main cepat aja mereka. Main cepat aja, dijagain langsung, dibuat pagar langsung, tidak bisa mendekat pemain-pemain dari NIP Flash. Oke, dan Lord berhasil tuh diamankan di tangan Annabelle tanpa gangguan sama sekali. Semenjak juga ngeliat dari Hadesnya baru hadir, langsung bergerak ke arah atas karena lane tengah dan atas dari NIP Flash ini akan menjadi satu ancaman bagi mereka. Produksi Super Wave Minion dan bahkan base-nya juga kan udah kecicil. Dia lagi nunggu lagi untuk regenerasi dari hit point untuk base-nya tumbuh lagi. Hanya menunggu kehadiran dari Lord di bagian tengah, wave minion di bawah dan juga di atas harus mereka atur guna untuk bisa melakukan 3 serangan sekaligus. Ya, tapi ini bawahnya masih ada base turret sih ya. Kayaknya agak sedikit terlambat lane bawahnya. Lane tengah yang akan dimaksimalkan juga karena Lord sekarang udah mulai masuk. Waduh, Detonas Welcome tadi kayaknya udah dikeluarkan ya, tapi ternyata hanya nge-trigger saja satu prevent dimiliki oleh Fanny, tapi Fanny-nya mundur lagi ke tempat berbeda, Flavinya berhasil langsung dihancurkan, ada satu lagi Kiss Call udah langsung dikeluarkan, double kill didapatkan oleh Brans, double kill didapatkan pula oleh Annabelle, dan game pertama harusnya menjadi milik dari EVOS Glory. EVOS Glory berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama.